Assalamualaikum teman-teman. Dalam video hari ini kami akan menceritakan apa yang terjadi ketika seekor ular datang saat salat. Teman-teman, waktu maghrib sudah dekat di sebuah desa kecil. Matahari hampir terbenam di cakrawala, membentangkan kain merah jingga, dan suara azan semakin keras dari kejauhan. Penduduk desa mulai meninggalkan rumah mereka dan menuju masjid. Namun, keluarga Abdullah terbiasa salat di rumah mereka. Abdullah adalah orang yang baik hati dan sederhana. Dinding rumahnya terbuat dari lumpur dan kulit kayu kurma. Di dalam rumah, Fatimah menyiapkan tempat untuk salat. Ia menggelar tikar bersih, menyalakan lentera, dan membakar kayu unta untuk memenuhi ruangan dengan aroma harum. Cahaya lentera menciptakan bayangan di dinding yang memberikan suasana yang sangat menggoda dan damai di rumah. Putra Bilal Abdullah yang berusia 10 tahun sangat gembira hari ini. Ada binar di mata kecilnya dan antusiasme yang tak biasa di hatinya. Hari ini ia akan mengajarkan salat maghrib kepada keluarganya untuk pertama kalinya. Ia telah mempelajari tata cara salat dari ayahnya dan telah mempersiapkan diri untuk momen itu selama berhari-hari. Abdullah mengatakan kepadanya bahwa salat bukan sekadar ritual, melainkan sarana untuk terhubung dengan Allah. Bilal bangga akan menjadi seorang imam hari ini. Namun di saat yang sama, ia juga merasa gugup karena mungkin akan melakukan kesalahan. Bilal bertanya di pagi hari, "Abu, apakah suaraku bergetar?" Abdullah meletakkan tangannya di bahu Bilal sambil tersenyum. "Allah melihat niat hatimu. Jika kau berusaha dengan sungguh-sungguh, Dia pasti akan membantumu." Fatimah juga menyemangatinya. "Bilal, kau adalah bulan di rumah kami. Hari ini kami semua akan dekat dengan Allah dengan suaramu." Aisyah, adik Bilal yang berusia 5 tahun, berkata dengan suara polosnya, "Bilal, kau akan menjadi imam yang sangat baik. Aku akan berdiri di belakangmu." Bilal berterima kasih kepada semua orang dan membetulkan topi putih kecilnya. Ia bercermin dan berpikir hari ini adalah ujianku. Semoga Allah membantuku. Begitu azan berkumandang, keluarga itu berwudu. Bilal mencuci tangannya, memercikkan air ke wajahnya dan membasahi rambutnya. Tangannya sedikit gemetar. Namun ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. "Allahu Akbar," Bilal berkata dengan suara lantang dan salat pun dimulai. Ada kegugupan dalam suaranya, tetapi ketulusan tampak jelas. Abdullah berdiri di sebelah kanan, Fatimah di sebelah kiri dan Aisyah di antara mereka. Semua orang menundukkan pandangan dan bergabung dalam salat di belakang Bilal. Bilal mulai membaca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Suaranya menggema di ruangan itu. Ia membaca perlahan, memperhatikan setiap katanya. Kemudian ia membaca surah Ikhlas. Qul Allahu Ahad. Suaranya kini menjadi kuat dan ia merasa semuanya berjalan dengan baik. Rakaat pertama telah selesai. Semua orang membungkuk dan kemudian sujud. Bilal merasakan kedamaian di hatinya. Ia merasa telah memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Dalam sujud ia mengulang Subhan Rabbi al-A'la 3 kali dan kemudian berdiri untuk rakaat kedua. Namun, begitu ia sujud rakaat kedua, ia mendengar suara aneh. Suara gemericik kecil seolah-olah ada sesuatu yang merayap. Awalnya ia mengira itu suara angin, tetapi suara itu semakin keras. Telinganya menjadi waspada. Ia bertanya-tanya apa ini. Bilal mengangkat kepalanya dari sujud dan berdiri untuk menyelesaikan rakaat kedua. Ia mencoba berkonsentrasi pada salatnya. Namun, suara gemerisik itu kini berhenti. Ketika ia kembali sujud, ia merasakan sesuatu yang dingin di dekat tangannya. Perlahan ia membuka mata dan melihat bayangan bergerak di dekat sajadahnya. Itu seekor ular, kecil, tetapi matanya bersinar dan lidahnya terjulur. Tubuhnya diselimuti warna hitam dan abu-abu, dan perlahan bergerak menuju Bilal. Rasa takut akan ular itu dan perbuatan buruk keluarganya mengirimkan gelombang ketakutan ke dalam hati Bilal. Jantungnya mulai berdebar kencang, dan tangannya berkeringat. Dari mana datanya ini? Ia berpikir, apa yang harus kulakukan sekarang? Ia teringat perkataan Abdullah bahwa seseorang tidak boleh membuang kulit saat salat. Namun, bahaya ular itu sudah di depannya. Pada saat itu juga Aisyah juga melihat ular itu. Teriakan kecilnya menggema di ruangan itu. "Ular, ibu ular."
Fatimah segera menangkap Aisyah dan membungkamnya. Diam, Aisyah, selesaikan salatnya. Namun rasa takut Aisyah tak kunjung reda. Ia gemetar dalam pelukan ibunya dan menunjuk ke arah ular itu. Ami, dia akan menggigit kita. Abdullah memahami situasinya. Ia melihat ular itu kini sangat dekat dengan Bilal. Lidahnya menjulur dengan cepat dan bisa menyerang kapan saja. Tetapi Abdullah tahu bahwa meninggalkan solat tidak boleh sampai tuntas. Bilal, lanjutkan syalatnya, kata Abdullah dalam pustakun leje. Allah akan melindungi kita. Bilal mengangguk, tetapi suaranya mulai bergetar. Ia duduk untuk tasyahud dan mulai membaca Al-Tahiyatullah. Namun matanya terpaku pada ular itu. Ular itu kini berada di dekat kakinya. Bilal mencoba menggerakkan kakinya sedikit. Namun ular itu tidak bergerak. Mata kecilnya menatap Bilal seolah menantangnya. Bilal, jangan takut. Fatimah berkata dengan suara lirih, Allah bersamamu. Namun ketakutan Bilal semakin menjadi-jadi. Berbagai pertanyaan berkecamuk di benaknya. Jika aku mencoba melarikan diri setelah digigit ular, apakah syalatku akan batal? Ia teringat sabda ayahnya bahwa seseorang harus bertawakal kepada Allah di masa-masa sulit. Abdullah melihat sebatang tongkat kecil tergeletak di sudut ruangan. Perlahan ia mencoba mendekatinya. Namun ular itu merasakan gerakannya dan mendesis. Suaranya menggema di ruangan itu dan Aisyah mulai menangis lagi. Dengan hati-hati, Abdullah memberitahu Fatimah bahwa ini bisa berbahaya. Namun Abdullah tidak patah semangat. Ia mengayunkan tongkat itu di depan ular itu dan ular itu mulai bergerak mundur. Namun tiba-tiba ular itu mencoba menyerang Abdullah. Bilal segera menyelesaikan salatnya dan bangkit untuk membantu Abdullah. Ia mengambil tongkat dan memukul ular itu dengan keras. Ular itu terluka. Ular itu berlari cepat menuju dinding. Abdullah dan Bilal bersama-sama mendorongnya ke dalam lubang di dinding dan ular itu menghilang. Semua orang, ia menghela napas lega. Bahaya telah berlalu. Namun Bilal merasakan firasat aneh di hatinya. Ia merasa ular ini bukan ular biasa. Ada kilatan aneh di matanya yang mengganggunya. Malam semakin gelap dan waktu sholat Isya pun tiba. Keluarga berkumpul kembali dan bersiap untuk sholat. Bilal masih gugup. Ia berpikir mungkin ia akan kembali malam ini. Namun Abdullah menghiburnya. Bilal, apapun yang terjadi sudah berlalu. Sekarang berdoalah dengan penuh keyakinan. Allah adalah penolong kami. Bilal mengucapkan Allahu Akbar dan memulai sholat Isya. Suaranya kini lebih percaya diri dari sebelumnya. Ia membaca surah Fatihah dan surah An-Nas. Keluarganya berbaris di belakangnya dan semua diam-diam ikut sholat. Namun begitu Bilal sujud rakaat kedua, ia mendengar suara gemerisik yang sama lagi. Jantungnya mulai berdebar kencang dan ia perlahan membuka matanya. Ular yang sama muncul lagi. Kali ini tampak lebih dekat dan lebih berbahaya. Matanya bersinar dan bergerak menuju Bilal. Abu, dia datang lagi, bisik Bilal. Abdullah mengambil tongkat dan berkata dengan suara tenang, teruslah berdoa, Bilal, berimanlah kepada Allah. Keluarga itu terus berdoa, tetapi ular itu sampai di kaki Bilal. Bilal menggerakkan kakinya sedikit, tetapi ular itu tidak bergerak. Tiba-tiba ular itu mengangkat kepalanya dan menatap Bilal seolah ingin mengatakan sesuatu. Bilal selesai sholat dan menatap ular itu. Ular itu tiba-tiba berkata dengan suara manusia, kau sangat religius, Bilal. Keluarga itu terkejut. Ular itu berbicara. Fatimah bertanya dengan heran, aku bukan ular, melainkan setan. Ia berkata, aku datang untuk menyesatkan kalian dari sholat. Tetapi kalian semua tetap teguh. Kalian tidak tertipu olehku. Iman kalian kuat. Kalian menang dan aku kalah. Bilal bertanya dengan heran, kau setan? Ya, aku setan yang sama yang menolak bersujud kepada Adam. Aku mencoba menakut-nakutimu, tetapi imanmu kuat. Andai saja imanku kuat dan aku bersujud di hadapan Adam, maka hari ini aku juga akan menikmati diriku di surga. Aduh. Setelah mengatakan ini, setan itu menghilang. Keluarga itu menghela napas lega. Abdullah berkata, hari ini kita melihat setan mencoba menyesatkan kita. Namun iman yang kuat mengalahkannya.
Bilal berkata, "Ayah, ketakutanku telah berakhir dengan mengingat Allah. Inilah kekuatan iman." Abdullah berkata sambil tersenyum. Fatimah memeluk Aisyah dan berkata, "Kita patut bersyukur kepada Allah karena telah menjadikan kita berhasil dalam ujian ini." Malam itu keluarga berdoa bersama dan memohon kepada Allah untuk menguatkan iman mereka. Hari itu tak terlupakan bagi Bilal. Ia belajar bahwa setiap ketakutan dapat diatasi dengan doa dan iman. Ketika semua orang berbaring untuk tidur, Bilal berpikir bahwa ia akan mengingat kejadian hari ini seumur hidupnya. Di dunianya yang kecil, ia telah belajar pelajaran besar bahwa setiap kesulitan menjadi mudah dengan iman kepada Allah dan kekuatan doa. Malam semakin gelap dan desa itu tenggelam dalam keheningannya, namun ada kedamaian baru di hati Bilal. Teman-teman, itu saja dalam video hari ini. Untuk mendapatkan lebih banyak video, berlangganan kanal Al-Laki Kudrat dan juga tekan ikon lonceng dan klik semua. Terima kasih.